Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak-anak kelas 2A, 2B, 2C, dan 2D. Baik, kita jumpa lagi di pelajaran TIK. Hari ini kita akan mengenal yang namanya sebuah menu bar ya. Minggu lalu pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagian-bagian pada aplikasi Paint. Nah, kita hari ini mulai mengerucut ke bagian menu bar ya. Nah, menu bar ini nanti yang akan kita pelajari yaitu pertama fungsi submenu di Paint ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang fungsi-fungsi yang ada di submenu Paint. Yang kedua, kita juga akan belajar mengenai letak submenu di Paint. Nah, nanti kita pelajari dua jenis Paint ya. Yang pertama yang Paint versi lama, lalu yang Paint versi baru. Namun di pertemuan kali ini kita bahas dulu yang Paint versi lama dulu ya. Kita selesaikan dulu yang versi lamanya, baru nanti kita terakhir di versi yang baru. Baik, kita langsung saja. Nah, di sini sudah ada tampilan Paint yang versi lamanya ya. Nah, menu bar itu yang ini ya, dari File, Edit, View, Image, Color, dan Help ya. Jadi di Paint versi lama itu jumlah menunya itu ada 6 ya, ada 6 menu bar ya, ada 6 menu. Yang pertama tadi ada File, Edit, View, Image, Color, dan Help. Nah, kita hari ini pelajari dua menu, yaitu menu File dan menu Edit. Baik, kita mulai dari menu File. Nah, di menu File ini ada beberapa submenu ya. Jadi gini, file ini yang di atas ini tadi, File, Edit, View, Image, Color, dan Help, ini disebut dengan yang namanya menu. Nah, setiap menu dia punya menu bawahannya lagi, disebut dengan yang namanya sub menu, seperti ini. Nah, yang atas ini tadi menu, nah yang bawah ini disebut yang namanya sub menu. Nah, ini kita pelajari hari ini. Yang pertama itu sub menu di menu file ya, sub menu file. Baik, sebenarnya ini sudah dibahas di pertemuan di kelas 1, cuma ada tambahan sedikit ya, seperti ada shortcut di sini. Nanti Pak Firman jelasin ini itu apa fungsinya ya. Nah, baik. Yang pertama di submenu file itu ada submenu new ya, submenu new nih, new ya, new. Fungsinya adalah untuk membuat bidang gambar baru ya. New itu kalau bahasa Inggris artinya itu adalah baru. Jadi ini membuat bidang gambar baru. Maksudnya adalah membuat kertas gambar yang baru atau yang masih kosong ya kertasnya. Tidak ada coretan. Nah, lalu ini apa? Nah, ini yang ada tulisan CTRL, ntar dikasih coretan dulu. Nah, ini yang CTRL-N ya. Ini namanya shortcut ya. Shortcut itu tombol di keyboard untuk menggunakan submenunya. Jadi kalian bisa dua cara ya menggunakannya. Yang pertama itu bisa menggunakan cara diklik menggunakan mouse ya, klik menu file, pilih klik new, atau mau cepatnya kalian tinggal pencet aja tombol di keyboard, tombol CTRL atau Ctrl ya, ditekan lalu sambil dipencet tombol N-nya. Nah, ini sama seperti kalian menggunakan submenu new. Makanya ini disebut dengan namanya shortcut ya. Shortcut itu cara cepat ya. Jadi kalau tadi cara lamanya itu klik menunya dulu, lalu klik submenunya. Nah, kalau ini langsung pencet di tombol keyboard, nggak perlu pakai menggunakan mouse ya. Ya, jadi ada dua cara. Cara yang ini menggunakan mouse ya, klik menu lalu pilih submenunya, atau cara yang menggunakan keyboard dengan shortcut. Nah, ini kalau new dia shortcutnya itu CTRL plus N ya. N itu dari depan kata new, N, new ya. Kita lanjut yang kedua, yaitu adalah open.
open ya. Open itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia artinya adalah buka. Berarti di sini fungsinya adalah untuk membuka file dari gambar ya. Jadi contoh kalian sudah memiliki file gambar yang tersimpan di komputer. Nah, ini ingin membuka kembali file tersebut, maka menggunakan submenu open. Nah, sedangkan kalau menggunakan keyboard atau shortcutnya itu bisa menekan tombol CTRL plus O. Nah, CTRL itu tombolnya itu ada di bagian bawah biasanya, di samping pojok kiri bawah itu ada tombol CTRL ya. CTRL plus O. O-nya itu dari huruf depan open ya. Selanjutnya submenu save ya. Ini langsung aja berdua, save dengan save as ya. Nah, save dengan save as itu sama-sama memiliki fungsi untuk menyimpan. Jadi save itu artinya menyimpan. Bedanya kalau save dengan save as, kalau save dia hanya menyimpan gambar saja. Tapi kalau save as dia menyimpan gambar namun bisa menggunakan nama yang lain ya. Nah, untuk shortcutnya itu save itu adalah S ya. S huruf depan dari save ya, S. Nah, kalau save as itu nggak ada shortcutnya, jadi harus menggunakan mouse ya, dengan cara klik file, pilih save as ya. Lalu lanjut, ini kita lewati aja ya, ini kita lewati. Kita ke print preview. Nah, print preview ini fungsinya adalah melihat tampilan gambar sebelum dicetak ya. Jadi contoh kalian sudah selesai gambarnya, lalu pengen dicetak atau di print ke kertas ya. Nah, tentu kita harus lihat dulu hasilnya di komputer sebelum dicetak. Nanti kalau ada salah kan tidak perlu mencetak ulang. Maka kita bisa menggunakan yang namanya print preview, yaitu melihat tampilan gambar sebelum dicetak. Jadi kita ngeliat dulu gambarnya nih di komputer nih, udah bener atau salah ya. Jadi kalau udah selesai, udah benar, baru tinggal dicetak. Jadi kita nggak perlu bolak-balik mencetak ya kalau salah. Baik, kalau print preview ini juga tidak ada shortcutnya ya. Kita lanjut ke yang bawah, yaitu page setup ya. Page itu halaman atau di sini disebut dengan bidang gambar ya, atau kanvas area. Setup itu mengatur, jadi fungsinya adalah mengatur bidang gambar. Yang diatur itu apa saja? Pertama, bisa jenis kertasnya, lalu bisa mengatur ukuran kertasnya ya. Nah, itu dia fungsi dari page setup, mengatur bidang gambar atau mengatur ukuran kertasnya, seperti itu ya, lebih mudahnya. Lalu berikutnya ada yang namanya print. Nah, print ini udah pasti ya, paling kalian sudah paham. Print itu mencetak gambar di kertas, tentunya menggunakan printer ya. Nah, print ini shortcutnya atau cara cepatnya bisa menekan tombol di keyboard CTRL atau Ctrl plus P ya. P dari huruf depan print ya. P dari depan huruf print ya. Baik. Nah, yang terakhir exit. Nah, exit aja artinya udah keluar, udah pasti dia fungsinya adalah menutup aplikasi printnya. Nah, untuk exit sendiri dia agak berbeda ya tombolnya. Dia sini menggunakan ALT, bukan CTRL lagi, tapi ALT ditekan sambil menekan tombol F4. Seperti itu ya. Ini submenu dari menu file. Baik, kita lanjut ya. Kita akan melanjutkan ke menu yang kedua, yaitu menu edit. Kita lihat di menu edit ada apa saja. Nah, di sini. Nah, yang pertama ada yang namanya undo, ya dibacanya undo. Tulisannya undo, dibacanya undo. Ya, fungsinya membatalkan perintah sebelumnya. Contohnya seperti ini nih. Ini kan tadi ada tulisan ini ya, membatalkan perintah sebelumnya. Nah, kalau di undo, ntar dia balik lagi ke sebelumnya, yaitu masih kosong. Nah, itu namanya undo ya. Jadi undo itu adalah membatalkan perintah sebelumnya. Nah, lalu ada repeat. Repeat. Nah, kalau di pen versi baru namanya redo ya, redo, tulisannya REDO ya, redo.
repeat atau redo itu fungsinya adalah membatalkan perintah undo. Jadi ini kebalikannya dari undo ya. Oh iya, untuk undo sendiri itu tombolnya adalah CTRL plus Z ya, bukan U tapi Z ya. Kalau repeat atau redo dia CTRL plus Y ya. Ini agak berbeda dari sebelumnya ya. Ingat kalau undo Z, repeat atau redo Y. Fungsinya adalah membatalkan perintah sebelumnya dan membatalkan perintah undo. Berikutnya ada yang namanya cut. Nah, cut ini fungsinya ada dua, bisa memotong, bisa memindahkan gambar ya. Jadi cut ini fungsinya bisa dua, yaitu memotong atau memindahkan gambar. Nah, cut itu sendiri tombolnya adalah CTRL plus X ya. Kenapa X? Karena X ini seperti lambang gunting ya. Fungsinya adalah untuk memotong atau memindahkan gambar. Ini menekan tombol CTRL plus X cara cepatnya. Lalu ada copy. Copy itu untuk menyalin gambar, membuat gambar lebih dari satu ya. Nah, ini untuk tombol shortcutnya itu menekan tombol CTRL plus C. C dari mata depan copy ya. Nah, hati-hati ini ketukar nih copy sama cut ya. Kalau cut itu X, kalau copy itu C ya. Selanjutnya adalah paste ya. Paste ini atau paste ini fungsinya adalah menampilkan gambar yang sudah disalin atau dipindahkan ya. Jadi gini, paste ini baru digunakan setelah kalian itu menyalin gambar, mengcopy ataupun kalian mengcut atau memotong gambar, baru bisa menggunakan paste untuk ditampilin gambarnya. Nah, untuk paste sendiri tombol shortcutnya adalah CTRL plus V ya, V bukan P. Kalau P tadi print. Nah, kalau paste ini V ya. Berikutnya adalah clear selection. Clear selection itu adalah untuk menghilangkan seleksi. Jadi nanti salah gambarnya itu diseleksi. Nah, untuk menghilangkannya itu menggunakan clear selection. Nah, dia bisa menggunakan tombol delete ya, cara cepatnya atau shortcutnya. Yang terakhir adalah select all. Select all ini adalah menyeleksi seluruh gambar atau semua gambar ya. Nah, cara cepatnya adalah menggunakan tombol CTRL plus A. Nah, nanti kita akan coba praktekkan maksudnya apa dari ini semua ini, oke? Ya, baik. Nah, ini sudah tampilan jendela pen yang versi lama ya. Pak Fir akan coba untuk mempraktekkan ya tadi apa aja yang kita pelajari. Yang pertama ada file. File itu ada new, open, save as, print preview, back setup, print hingga exit ya. Kalau new itu membuat kertas baru. Contoh gini. Contoh di sini ada coretan ya, coretan seperti ini. Nah, kalian ingin membuat gambar yang baru tapi di kertas yang masih putih, yang masih bersih ya, belum ada coretannya. Itu bisa menggunakan atau menggunakan sub menu new. Nah, ini tinggal diklik aja new-nya, pilih yang no ya, seperti itu. Jadi kertasnya masih baru ya, kertas yang baru, kertas yang masih kosong. Ini fungsi dari new. Lalu open, fungsi adalah untuk membuka file gambar. Contoh kalian punya gambar di tempat penyimpanan. Kita ambil contoh ya. Kita klik open. Coba cari gambar di sini. Nah, ini coba gambar satu. Kita klik open. Nanti akan muncul gambar di sini. Ini pilih no aja. Nah, nanti akan muncul gambar di sini. Ini namanya fungsi dari open, yaitu untuk membuka gambar atau membuka file gambar. Ini kita bikin new lagi ya, bikin baru kertasnya. Seperti itu. Selanjutnya ada save dan save as. Ya, ini fungsinya untuk menyimpan file gambar. Tinggal diklik aja, klik menu file, pilih save atau menekan tombol CTRL plus S. Diklik, nanti cari tempat nyimpennya di mana, lalu dikasih nama gambarnya di sini, baru nanti kita klik save ya, itu. Berikutnya ada print preview. Nah, ini print preview itu seperti ini. Jadi contohnya ada gambar di sini ya.
Nah, contoh gambar seperti ini. Nah, ini pengen kita cetak. Namun sebelum kita cetak, lihat dulu tampilannya seperti apa nih kalau di kertas. Nah, kan kita kalau kita print di kertas kan nanti buang-buang kertas kalau salah. Nah, lebih baik kita menggunakan print preview untuk melihat dulu seperti apa kalau dicetak. Nah, seperti ini kalau dicetak nih. Nah, kan jadi jelek kan. Nah, berarti ini harus diperbaiki gambarnya. Nah, maka itulah fungsi print preview untuk melihat tampilan gambar sebelum dicetak. Berikutnya, page setup. Page setup ini mengatur bidang gambar. Jadi kertas ini bisa kita atur ukurannya, size-nya ya. Lalu posisinya mau portrait atau landscape ya, seperti itu. Lalu berikutnya ada yang namanya print. Print ini, nah ini baru mencetak kertas ke, mencetak gambar ke media kertas ya. Tinggal pilih printernya, lalu tinggal diatur berapa jumlah yang dicetak, baru kita klik print seperti itu. Lalu yang terakhir kita langsung ke bawah yaitu exit. Nah, exit ini untuk menutup aplikasi pen ya, atau untuk keluar dari aplikasi pen. Itu dia fungsi submenu yang ada di menu file. Kita lanjut ke edit. Nah, kita belajar dulu nih ada undo dan repeat atau redo ya. Kita hapus dulu. Oke, baik. Untuk undo dan redo ini agak kebalikan ya. Nih perhatikan di sini. Contoh gini. Di sini kan kertasnya masih kosong, masih putih bersih ya. Masih putih bersih. Lalu kita coba menggunakan gambar kotak di sini. Nah, ternyata kita salah ya. Kita pengen gambar yang lain bukan kotak. Nah, kita ingin mengembalikan ke sebelumnya ya, atau membalikan gambar ini ke sebelumnya. Berarti kan kalau ke sebelumnya berarti ini nggak ada gambar sini ya, masih kertas kosong. Nah, kita bisa menggunakan undo. Nah, tidak akan balik ke sebelumnya. Namun kalau kalian ingin membatalkan undo-nya, tinggal klik yang repeat atau redo untuk membatalkan perintah undo. Nah, itu seperti itu ya bedanya antara undo dengan repeat atau redo. Nah, kita lanjut ke yang cut. Nah, untuk yang cut itu sendiri fungsinya bisa dua, yaitu memotong dan memindahkan gambar. Ini contoh kita menggunakan select dulu ya. Ingat, sebelum gambar itu disalin maupun dipotong harus di select atau diseleksi. Klik icon select aja. Kita contoh ngambil sepotong sini. Kalau fungsi cut ini untuk memotong seperti ini. Nah, dia langsung kepotong gambarnya ya. Nah, seperti ini fungsi cut, yaitu untuk memotong sebuah gambar. Nah, kalau untuk memindahkan seperti apa? Memindahkan itu seperti ini maksudnya. Ini kita ini. Nah, ini memindahkan seperti ini. Nah, itu memindahkan, itu fungsi cut ya. Baik, kita lanjut ke yang submenu copy ya. Nah, sebelum ini kan tidak bisa digunakan nih. Ini harus diselect dulu baru bisa digunakan. Ini kita hapus dulu sebentar. Contoh lingkaran deh. Nah, seperti ini. Kita select dulu menggunakan icon select. Kita select semua gambarnya yang mau diseleksi. Baru kita pilih copy untuk menyalin. Diklik copy. Nah, setelah itu untuk menampilkan kopinya bisa menggunakan paste. Tinggal digeser. Saya menggunakan paste lagi, tinggal digeser. Nah, itu fungsi paste dan copy. Kalau copy itu menyalin, paste itu menampilkan gambar yang disalin atau dipotong ya. Lalu berikutnya ada clear selection. Nah, clear selection ini ada hubungan dengan select all. Kita select all dulu ya. Jadi gini, kalau tadi kan kita menyeleksi gambarnya itu kan satu persatu kelamaan ya begini. Nah, kalau kita menggunakan select all, semua gambar yang di kertas ini itu akan terseleksi seperti ini. Nah, jadi kalau tanda seleksi itu seperti ini, ada garis putus-putus ya, garis putus-putus seperti ini. Ini namanya terseleksi atau terpilih. Nah, kalau kita select all, ini maaf, select all ya. Ini garis putusnya itu di semua area kertas
Nah, berarti semua area gambar ini terseleksi. Itu maksudnya dari select all, ya. Nah, kalau clear selection dia menghapus seleksi. Nah, seleksinya hilang kan? Seperti itu. Nah, itu dia fungsi dari submenu yang ada di menu edit, ya. Oh, baik, itu saja hari ini kita pelajari ya. Nah, untuk berikutnya ya, kalian bisa menulis, siapkan alat tulisnya untuk mencatat materinya. Nah, baik, sebentar Pak Firman tampilin dulu materinya. Nah, ini tolong di screenshot dulu. Ini di screenshot, lalu kalian bisa tulis di buku tulis ya. Ini di screenshot. Pak Firman kasih waktu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh ya, buat kalian yang tidak bisa screenshot, bisa minta bantuan orang tuanya ya untuk men-screenshot ini supaya nanti bisa ini ditulis di buku tulis. Baik, setelah kalian selesai nulis ini, kalian akan terakhir menulis yang ini. Nah, yang ini silahkan di screenshot kembali atau di post ya video ini buat kalian bisa lihat tulisan ini lalu disalin di buku tulis ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa Pak Firman sampaikan pada video kali ini. Nanti minggu depan insya Allah kalau ada waktu ya, kita akan zoom kembali. Di hari Kamis minggu depan kita akan zoom kembali melanjutkan ke menu selanjutnya, yaitu menu view, image, color, dan help. Langsung semuanya, oke? Baru setelah itu kita akan mencari letaknya di pen yang versi baru. Ya, mungkin itu saja bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.